baca ya waktu beberapa waktu lalu bagaimana Lewi ini justru dikutuk Tuhan. Tetapi justru lewat Yokebed ini bisa melahirkan Musa. Nah, yang kedua yang Tuhan pakai adalah kakaknya Musa, yaitu siapa? Miriam. Miriam ini sebenarnya dia anak masih remaja ketika mamanya suruh memperhatikan ini si Musa kecil. Tapi Miriam ini coba perhatikan bagaimana dia adalah sosok yang berani dan dia juga setia menjaga adiknya ketika berada di Sungai Nil. Dan yang ketiga yang Tuhan pakai adalah putri Firaun, di mana putri Firaun ini adalah ibu angkatnya Musa, di mana Tuhan menuntun putri Firaun membesarkan Musa. Nah, ini tiga sosok wanita yang dipakai oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan begini, orang tua adalah figur penting dalam keluarga. Ya. Kita lihat waktu pencobaan pertama Firaun coba untuk membunuh anak laki-laki, gagal. Firaun sekarang coba untuk memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki Israel dengan membuang mereka ke Sungai Nil. Nah, pada waktu itu perintah itu dikeluarkan, lihatlah peristiwa itu adalah peristiwa ketika Musa ini lahir. Nah, lihat nih sosok orang tua. Ibu Musa melihat anak itu baik dan sehat. Kalau Alkitab yang kita baca kan cantik ya. Cantik biasanya kita gunakan loh. Apakah itu cantik digunakan untuk bukannya untuk anak pria, untuk wanita ya. Tapi cantik ini elok parasnya itu dilihat anak itu baik dan sehat ya. Jelas ibu Musa ini nggak mau menyerahkan anaknya kepada tentara Mesir. Ia menyembunyikan, kalau kita baca, selama 3 bulan lamanya ya, karena dia rasa 3 bulan lama ini takut ketahuan ya. Dia berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan anaknya si Musa ini. Lalu dibuatlah ya dari daun pandan. Ini kalau orang Ratahan kita tahu kalau daun pandan ini bikin apem ya. Tapi ini disusunlah seperti tempat daun apa itu untuk dijadikan tempat si Musa kecil ini tidur di situ. Bayangkan, Anda bisa bayangkan nggak? Hanya model seperti itu, lalu taruh di sungai Nil itu dalam. Ya. Tapi ibu Musa ini, bayangkan, dengan imannya dia taruh, dia yakin pasti Tuhan kasih jalan keluar yang terbaik. Diletakkanlah bayi Musa itu dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil dengan harapan pasti Tuhan akan bantu, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi. Bahkan dia tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan yang menarik, itu si Miriam bukan hanya tiba-tiba muncul di situ, enggak. Miriam pasti disuruh sama mamanya untuk perhatikan adikmu baik-baik. Ya. Dan yang lebih menariknya lagi adalah, bukan kebetulan kalau putri Firaun tiba-tiba dia bisa lihat, lagi mandi kan tiba-tiba dia lihat, itu bukanlah suatu hal yang kebetulan. Tapi Tuhan sudah atur sedemikian rupa untuk menjaga Musa. Karena Musa inilah merupakan salah satu pemimpin yang akan memimpin keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan ini luar biasa apa yang Tuhan buat kepada Yokebed. Dan yang menariknya, ketika putri Firaun melihat, lalu Firaun lihat, loh ini kayaknya bayi Ibrani. Ya, sebenarnya putri Firaun tahu, perintah daripada Firaun adalah untuk membinasakan bayi-bayi dari Ibrani. Ini Firaun tahu, tapi bayangkan, Firaun justru tertarik, jatuh hati kepada tangisan bayi Musa. Dan tentunya Tuhan yang menggerakkan hati Firaun. Secara fisik,
Secara fisik, ini luar biasa mau katakan, secara fisik memang dipelihara oleh Firaun, tapi secara rohani dipelihara oleh ibu kandungnya sendiri. Disusui, tahu disusui itu mamanya sendiri, mau udah pasti dari keturunannya sendiri, mamanya sendiri melahirkan, dapat upah lagi, bayangkan. Luar biasa cara Tuhan ya, dia buat. Secara fisik dia dipelihara oleh putri Firaun, tapi secara rohani, karakter, mental, jasmani, rohaninya selalu diberikan yang terbaik oleh ibunya sampai besar. Lihat di sini bagaimana Tuhan memakai orang tua, figur penting dalam keluarga, sehingga Musa menjadi seorang yang besar. Musa menjadi orang yang bukan saja sehat secara fisik, ya, tapi ilmu yang dia dapatkan, ilmu berperang, semua dia dapatkan. Tetapi ibu Musa Yokebed mengajarkan hal-hal yang rohani kepada siapa? Kepada Musa. Itu sebabnya ketika Musa sudah menjadi dewasa, ia mendapati seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Nah, ia menganggap orang Ibrani ini sebagai saudaranya. Itu berarti Musa tahu bahwa dia adalah seorang Ibrani. Walaupun dia hidup sebagai seorang pangeran di Mesir. Makanya dia bunuh. Ya. Dia pikir caranya itu yang terbaik. Tapi besoknya dia lihat lagi bagaimana orang kerja paksa. Dia ingin menolong. Lalu apakah engkau akan membunuh saya juga sama seperti engkau membunuh orang Mesir, orang Ibrani, orang Mesir kemarin? Pada saat itu juga dia takut. Terus kenapa dia takut? Dia takut salah dan dia takut. Dia sudah diajarkan oleh ibunya bahwa membunuh itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Dan ketahuanlah sama siapa Firaun dan diburu. Memang betul ia telah mendapat pendidikan tinggi di Mesir. Ya. Tapi pendidikan Musa juga membentuk karakternya. Sehingga Musa juga perlu dididik karakternya supaya siap dipakai oleh Tuhan. Lihat bagaimana Musa lari. Ya. Kadang-kadang Tuhan memang mendidik dan membentuk orang yang dia pilih untuk menjadi hamba. Bukan hanya dalam hal pengetahuan, tapi dalam hal karakter juga. Sebagai seorang hamba yang rendah hati, seorang hamba yang lemah lembut, ya, Tuhan persiapkan Musa. Banyak hal yang dialami, ya, bagi dia bertemu dengan pamannya, ya. Luar biasa yang Tuhan sudah buat Musa. Tuhan menggunakan banyak 1000 macam cara, ya, kepada orang yang mau dia pakai, bahkan dibentuk dalam hal-hal yang dari kecil sampai besar, sehingga ia menjadi seorang yang tangguh. Musa menjadi seorang yang tangguh. Ya. Walaupun Musa tidak membawa bangsanya sampai masuk ke tanah Kanaan, tapi Musa banyak hal yang dia lakukan ketika ia menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, jadi kalau kita lihat dari awal peran orang tua, Mama Musa Yokebed, lalu Miriam dan juga putri Firaun, dan benar ketika Musa sudah besar, Tuhan membentuk karakternya. Jadi karakter yang handal, yang siap dipakai oleh Tuhan. Dari bacaan yang kita baca pada malam hari ini, yang pertama, saya mau simpulkan, kita sebagai orang tua, biarlah kita berperan sebagai orang tua yang boleh mendidik anak-anak kita. Pendidikan paling utama, yang paling pertama adalah di keluarga, yaitu orang tua. Bagaimana kita dapat menuntun karakter anak-anak itu. Anak-anak yang rohani, anak-anak yang bukan sehat secara fisik, tapi mental, jasmani, dan rohani. Saya mau katakan, anak-anak, ini saya sering bilang ini, saya ini selalu melihat bapaknya. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, ini saya tidak segan-segan, kok dia begitu? Kadang-kadang saya malu.
Kadang-kadang kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Saya alami sendiri. Itu sebabnya apa yang kita lakukan yang terbaik pasti akan dicontoh oleh anak-anak kita. Lalu yang kedua, mari kita pasrahkan semua rencana Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan tidak ada yang tidak baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita nggak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kurang apa lagi Musa? Musa dia punya segalanya, tapi rencana Tuhan lain buat Musa. Bukan hanya pemimpin, Musa bukan dibentuk menjadi pemimpin di Mesir, no, tapi pemimpin bagi umat. Dan siapa yang nggak kenal Musa? Jadi mari kita serahkan semua rancangan Tuhan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita nggak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tambahan atau pertanyaan,